Baik. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita diperkenankan untuk dapat melanjutkan kembali kajian Dwi Pekanan kita, yaitu membahas kutayib ya, atau e-book ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau dengan kata lain ya hal-hal yang harus diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Kalau anak-anak harus tahu, maka tentunya kita sebagai orang tua lebih utama lagi untuk mengetahuinya. Dan kita melanjutkan ya di pertemuan tentang bab adab. Sekarang kita akan membahas tentang bab adab atau etika di dalam berpakaian, ya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, ya. Sehingga dengan dalam hal berpakaian saja, ya, itu juga tidak luput dari pembahasan ataupun dari penjelasan, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, ya. Nah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita manusia pakaian yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti hewan, tumbuhan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-32. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan." Kata Allah, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian." Jadi ternyata pakaian itu Allah turunkan untuk kita. Artinya itu merupakan karunia atau nikmat yang Allah berikan untuk kita. Yuwari sawatikum warishan, untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan untukmu. Dan subhanallah, ya, betapa indahnya agama kita dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kita, Allah telah tentukan dari anggota tubuh kita ada yang harus dan wajib ditutup. Padahal ketika kita dilahirkan, kita dalam keadaan tidak berpakaian dengan sesuatu apapun. Ya. Dan pakaian itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Ya, selain sebagai penutup aurat, ya, juga pakaian itu adalah sebagai perhiasan. Selain itu juga, ya, pakaian sebagai pelindung, melindungi bagian tubuh kita dari hal-hal yang dapat merusak atau mencederai, ya. Nah, karenanya pakaian itu adalah suatu hal yang penting, sehingga dimasukkan sebagai ya sandang, ya, pangan, papan. Disebutkan sandang adalah sesuatu yang disandang, yaitu pakaian, ya. Jadi dengan pakaian itu bisa melindungi diri kita dari berbagai macam kondisi seperti panas, dingin, ya, dan juga yang lainnya. Bahkan juga pakaian itu bisa menunjukkan identitas, ya.
Identitas pertama gender, laki atau perempuan. Identitas agama, identitas negara, identitas suku, ya. Itu bisa tampak dari pakaian. Bahkan juga dengan pakaian itu juga, ya, menurut manusia juga bisa menunjukkan status sosial dari pakaian. Dan kalau kita bicara pakaian pun, ya, itu kalau zaman dahulu itu biasa yang digunakan adalah dari kulit binatang ataupun dari bulu, ya, bulunya hewan, kulit yang disamak. Lalu kemudian setelah itu mulailah perkembangan manusia bertambah, akhirnya mereka membuat dari wool, kemudian dari sutra, kemudian mulai berkembang lagi ya katun, linen dan seterusnya, ya. Dan sehingga akhirnya sebagaimana yang kita lihat saat ini, ya, pakaian adalah menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dari manusia. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu agama kita juga tidak luput dari menjelaskan atau menerangkan adab-adabnya, ya. Ada adab-adab yang harus dipegang, yang harus dipahami berkaitan dengan masalah berpakaian, ya. Nah, ini diantara yang kita bahas pada kesempatan kita di sore hari ini, ya. Yaitu yang pertama adalah apa? Ya, yaitu pertanyaan ke-13, sebutkan apa saja adab-adab berpakaian, Nak. Jawabnya, di antara adab-adabnya adalah pertama, memakai pakaian dengan memulai bagian kanan terlebih dahulu sembari bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Jadi penulis di sini, ya, langsung menerangkan poin-poin penting dan ringkasnya. Tapi yang perlu kita pahami bersama, jamaah sekalian, ya, manakala kita berbicara tentang pakaian, maka wajib bagi kita untuk memilihkan pakaian, terutama untuk anak-anak kita, yaitu dari sesuatu yang halal. Ya, halal. Pakaian tersebut adalah pakaian yang halal. Halal bahannya dan juga halal, ya, dalam hal kasab atau cara mendapatkannya. Karena sesuatu itu bisa menjadi halal atau haram dilihat dari dua hal. Pertama, dari zatnya, dari substansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kasab, ya, likasbihim, dari cara memperolehnya atau cara mendapatkannya. Contoh misalnya, uang. Uang itu halal tidak zatnya, substansinya? Halal. Tapi bisa menjadi haram likasbihim. Haram cara mendapatkannya, misalnya dengan cara mencuri, merampok, ya, ataupun menipu, atau korupsi dan yang semisalnya. Itu haram cara memperolehnya, tapi uangnya tetap halal. Secara substansi zatnya uang itu halal. Contoh lagi misalnya yang gampang-gampang aja deh, ya. Air putih misalnya. Air mineral, halal nggak? Halal, secara substansi halal. Ya. Tapi bisa menjadi haram apabila cara mendapatkan air mineral tadi dengan cara nyolong, mencuri, merampas, ya bisa menjadi haram. Ya. Nah, sementara di sisi lain, ya, sesuatu yang haram maka akan tetap haram meskipun diperoleh dengan cara yang baik. Misal, khamr itu haram secara substansinya, secara zatnya haram. Meskipun kita memperoleh khamr dengan cara, ya, kerja, atau dengan cara kita beli, atau kita dikasih hadiah. Itu kan cara-cara yang halal nih kita mendapatkannya. Tapi karena substansinya haram, maka dia tetap haram. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban kita sebagai orang tua dan juga untuk diri kita sendiri, kita wajib untuk memberikan sesuatu kepada anak kita yang baik, yang thayyib dan halal. Thayyib bahannya, zatnya, substansinya halal, ya,
juga secara memperolehnya atau mendapatkan hal tersebut. Karena kita wajib memberikan kepada anak kita kebutuhannya, di antaranya selain pangan adalah sandang, ya, yaitu pakaiannya. Kita tahu ya di dalam sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, Nabi pernah bersabda, ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan untuk para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah, ya, karena sesungguhnya, ya, aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, maka demikian pula Allah perintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami karuniakan kepada kalian. Ya. Nah, lalu Nabi SAW menerangkan tentang seseorang, ya, yaitu ar-rajula, ya, thumma dzakara rajula. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki, yutilus safara, ya, yang tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh, ya jemaah sekalian, ya, safar itu adalah kondisi-kondisi mustajabah. Ya, kondisi doa kita itu mustajabah. Ya, ketika safar, ya, yutilus safara asy'atha aghbara, ya, yaitu apa namanya, rambutnya kusut dan berdebu, ya, saking jauhnya perjalanannya dia. Nah, ini sebenarnya di antara sebab Allah akan mengabulkan doanya seorang hamba. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia apa namanya, mengangkat tangannya ke arah langit. Nah, ini juga di antara faktor, ya, Allah mengijabahi doa seorang hamba ketika hamba itu berdoa mengangkat tangannya. Meminta bermunajat kepada Allah dengan mengangkat tangannya. Itu di antara faktor Allah mengijabahi doa. Jadi, di sini orang ini sudah memenuhi beberapa faktor agar doanya diijabahi. Dia safar, jauh, sehingga tubuhnya berdebu, rambutnya kumal. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Kemudian dia menyebut nama Allah. Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, dia bermunajat kepada Allah. Mungkin dia meminta kepada Allah dengan keikhlasan, bermunajat dengan sepenuh hati, bahkan menangis. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, dia berpakaian dengan pakaian yang haram. Haram di sini umum. Bisa jadi makanan minuman yang secara zatnya haram. Dia minum khamr misalnya, atau makan daging babi misalnya. Atau dia makan makanan yang halal tapi dengan cara yang nggak benar. Dia mencuri misalnya, atau dia korupsi misalnya. Atau dia memakai pakaian yang haram baginya. Misalnya dia laki-laki, dia memakai pakaian sutra. Nggak boleh. Atau dia memakai pakaian wanita. Nggak boleh itu. Atau dia mendapatkan pakaiannya, misalnya dia pakai jubah laki-laki, tapi dia dapatkan dengan cara merampas atau merampok. Maka haram. Artinya makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia itu, ya, dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka fa'anna yustajabu, ya, lahu. Lantas bagaimana bisa dikabulkan baginya doanya? Bagaimana Allah akan memenuhi permintaannya atau doanya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bisa jadi selama ini mungkin kita berdoa kepada Allah, mencari waktu-waktu mustajabah, kita menengadahkan tangan kita, ya mencari waktu-waktu, mencari tempat-tempat yang kita tahu agar Allah mengijabahi doa kita, tapi ternyata tak juga kunjung Allah ijabahi doa kita.
maka itu bisa menjadi evaluasi bagi kita, introspeksi bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, mengenakan sesuatu yang haram. Kita makan, minum, atau berpakaian dengan sesuatu yang haram. Maka lantas bagaimana Allah akan kabulkan doa kita? Ya, jadi kita evaluasi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap berbaik sangka dengan Allah. Ya, kita udah berupaya ini untuk menjauhi yang haram. Kita sudah berupaya mencari yang halal, yang thayyib. Tapi Allah tak kunjung ya mengijabahi doa kita, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena ketika doa kita tak kunjung diijabahi oleh Allah, maka sejatinya pertama Allah senang dengan hamba-hambanya yang meminta dan berdoa kepada Allah. Ya, jadi ketika kita berdoa kepada Allah, berarti kita bertaqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Itu ibadah, karena kata Nabi, ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga dengannya, ya, dengan kita beribadah, itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, kebaikan dari Allah. Ya. Ya. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala simpankan ya balasan untuk doa kita itu ya untuk di kemudian hari. Allah simpankan untuk kita ya. Jadi itu nggak akan sia-sia. Jadi Allah simpankan untuk kita. Atau yang ketiga, Allah ingin menjauhkan kita dari keburukan. Karena bisa jadi ketika Allah kabulkan permintaan kita, akhirnya kita malah menjauh dari Allah atau kita mendapatkan keburukan. Itu kita harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu disebutkan oleh Syekh di sini adalah apa? Adalah hendaknya memakai pakaian memulai dari bagian kanan terlebih dahulu ya. Dimulai dari mana? Dari bagian tubuh yang kanan. Nah, karena ini memang di antara tuntunan baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW menyenangi at-tayammun sebagaimana yang disampaikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu. Sesungguhnya Nabi SAW itu beliau biasa ya melakukan sesuatu dengan memulai dari yang kanan dulu. Ya, at-tayammun itu artinya senang dengan yang kanan dulu. Yaitu fi tana'ulihi, ketika memakai sandalnya. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambutnya dari bagian kanan dulu. Ya. Wa dhuhurihi, wa tuhurihi, ya. Dan ketika Nabi bersuci. Ya. Juga termasuk ketika kita sedang membersihkan diri, kita memulai dari membersihkan yang kanan dulu, ya. Bahkan fi sya'nihi kullihi, bahkan di segala atau setiap urusan-urusan yang baik. Maka diawali dulu dengan ya bagian kanan terlebih dahulu. Nah, ini juga kita ajarkan kepada anak kita. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas ya tentang Nabi SAW juga mengajarkan makan dengan tangan kanan, ya. Jadi Allah sudah menentukan ada bagian-bagian dari anggota tubuh kita, bagian kanan dan kiri, itu memiliki peran ya, dalam tanda kutip ya, peran dan tanggung jawab masing-masing gitu loh. Ya. Ketika memakai pakaian dari kanan dulu, melepaskan pakaian dari kiri. Ketika memakai sandal kanan dulu, melepaskan sandal dari kiri. Dan ketika kita masuk ke tempat-tempat yang baik seperti ya, ketika kita masuk ke masjid, dahulukan yang kanan. Tapi ketika kita ingin masuk ke kamar mandi, dahulukan yang kiri. Ya. Ini sesuatu yang sudah diajarkan secara detail oleh agama kita. Dan alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna. Ya. Agama yang indah dan agama yang sempurna. Ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga dikatakan oleh Syekh tadi adalah ya dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Di sini para ulama menerangkan ya, sebagian ulama itu
mencukupkan, hanya cukup bertahmid saja. Artinya kita bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita mengenakan pakaian, cukup kita ucapkan alhamdulillah, itu sudah cukup. Namun yang lebih baik lagi adalah kita membaca doanya. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Ya, yaitu ketika Nabi SAW hendak memakai pakaian, maka beliau mengajarkan doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlim minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlim minni wala quwwatin. Ya. Alhamdulillah, segala sanjungan pujian itu hanyalah milik Allah, alladzi kasani hadza thawba, yang telah memberikan aku pakaian ini, wa razaqanihi, dan Allah mengkaruniakanku pakaian tersebut, min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang sejatinya itu aku dapatkan tanpa daya dan kekuatan dariku. Artinya itu adalah dari Allah. Karunia dari Allah. Hadiah dari Allah. Rezeki dari Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tadi, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah karuniakan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan yang indah bagi kalian, ya. Nah, jadi kita ajarkan nih, kita talqin kepada anak kita setiap kali hendak memakai pakaian. Misalnya dia masih kecil, masih kita pakaikan pakaian, ya. Jadi awalnya memang kita ajarkan untuk memakai pakaian, kemudian kita ajarkan pelan-pelan agar dia bisa memakai pakaian sendiri. Misalnya dia pakai pakaian, kita pakaikan. Suruh angkat tangan kanannya dulu, diajarkan ini bagian tubuhmu nak, yang bagian kanan diangkat dulu, masukkan dulu ya ke bagian kanan, kemudian baru ke bagian kirinya, ya. Nah, sembari kita talqin, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu kita ulang-ulang, karena sesuatu yang berulang-ulang, repetisi, insya Allah akan masuk ke dalam memorinya dan akan dia hafal. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya. Nah, jadi kita terus mengajarkan dan mentalkinkan, ya, untuk mengucapkan doa tersebut, ya. Dan juga di antara tuntunan, ya, adalah ketika kita atau anak kita mengenakan pakaian yang baru, dapat baju baru nih, ya, dapat baju baru atau dapat peci baru, yang intinya dia kenalkan, ya, juga termasuk sandal baru. Maka juga ajarkan doanya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, ya. Artinya Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya bagimulah sanjungan yang paling sempurna. Anta kasautanihi, engkaulah yang telah memberikan aku pakaian. As'aluka min khairihi, aku meminta kepadamu kebaikan, ya. Aku meminta kepadamu kebaikannya, yaitu kebaikan dari pakaian tersebut. Wa khairi ma suni'a lahu, dan juga kebaikan dari, ya, dibuatnya pakaian tersebut untukku, ya.
Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekannya. Ya, wa syarri ma suni'a lahu, dan dari kejelekan ya dibuatnya pakaian tersebut, ataupun peci tersebut, ataupun topi, ataupun sandal, atau yang semisalnya. Ya, termasuk jaket. Dan ini diucapkan ketika apa? Ketika kita baru mendapatkan pakaian yang baru, ya. Nah, ini diantara apa namanya? Diantara adab-adabnya atau etika-etikanya. Nah, lalu kemudian ya, yang berikutnya adalah tidak memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Nah, ini untuk anak laki-laki, ya. Jadi kita biasakan anak laki-laki kita ketika berpakaian, kita berikan pakaian yang tidak menjulur melebihi mata kakinya. Kenapa demikian? Karena ya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, beliau menerangkan tentang larangan bagi laki-laki untuk berpakaian dengan pakaian yang melebihi mata kakinya. Baik itu celananya, baik itu jubahnya, baik itu sarungnya, atau yang semisalnya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, yaitu segala apa yang menjulur di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Memang tentang masalah isbal, ulama berbeda pendapat. Suatu hal yang tidak kita pungkiri. Sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Hukumnya makruh, tidak sampai haram. Sebagian lagi menerangkan haram apabila disertai dengan kesombongan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala, ya, khuyala, ya, dakhalan nar, ya." Siapa yang menyeret pakaiannya, artinya pakaiannya itu menjulur sampai ke lantai atau ke tanah dengan penuh kesombongan, maka dia masuk neraka. Kata para ulama, berarti kalau sombong nih, ya. Berarti kalau sombong. Sebagian ulama menerangkan bahwasanya al-isbalu minal khuyala. Isbal itu sendiri adalah bagian dari kesombongan. Dan isbal itu haram. Haram meskipun dikerjakan tanpa sombong, apalagi kalau dengan sombong, maka lebih double lagi. Ya. Maka lebih double lagi. Memang untuk anak-anak yang masih belum balik, mereka memang masih baro'ah, masih terlepas dari dosa. Tapi ini peran kita, tugas kita sebagai orang tua, harus sudah mulai membiasakan bagi mereka memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat. Di antaranya yang tidak sampai melebihi mata kakinya. Karena kenapa? Kalau mereka udah terbiasa, maka tentunya itu akan menjadi kebiasaan yang dikhawatirkan sulit bagi kita ya untuk merubahnya. Nah, dulu itu Umi jubahku panjang kok gitu kan. Nah, jadi ini tugas kita sebagai orang tua. Juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, ya, salah satu, ya, ada 3 jenis golongan manusia, ya, ada 3 macam manusia, ya, di hari kiamat yang, ya, la yandurullah ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi melihatnya. Ya. Ya, dan Allah tidak mau berbicara dengannya. Ya, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Disebutkan adalah apa? Yang pertama adalah al-musbilu. Al-musbil artinya orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi di bawah mata kaki untuk laki-laki. Kemudian wal mannan. Al-mannan artinya orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Misalnya udah ngasih ke orang, kemudian ketemu diungkit-ungkit, ya, kamu gimana, kan kemarin apa kamu kan sudah itu udah apa namanya, aku kasih kamu kemarin, besoknya lagi ketemu diungkit lagi, besoknya lagi ketemu diungkit. Itu adanya, itu namanya al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian sampai akhirnya orang yang dikasih itu menjadi nggak nyaman, sakit hati. Padahal namanya hadiah, pemberian itu sesuatu yang diberikan tanpa pamrih, tanpa imbalan. Nah, ini diungkit-ungkit. Ini sesuatu hal yang
Di hari kiamat orang tersebut, Allah nggak mau menengoknya. Allah nggak mau berbicara dengannya. Allah nggak mau mensucikannya. Dan baginya adab yang pedih. Di antaranya adalah al-mannan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yaitu al-munfiku, ya, bi tafasil altil kadib, ya. Al-munfiku bisil ati kadib. Yaitu orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Orang yang ketika menjual barang dengan sumpah palsu. Asli kok Pak, demi Allah Pak, asli. Ori ini Pak. Padahal itu nggak ori, itu KW. Dia bersumpah agar dagangannya laku dengan sumpah palsu. Ya, dengan sumpah bohong. Nah, ini tiga golongan yang disebutkan oleh Nabi. Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak mau menengoknya, nggak mau mengajaknya bicara, nggak mau mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Ya. Nah, oleh karena itu, ajarkan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, anak-anak kita, agar mereka tidak memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, khususnya untuk anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya anak laki-laki tidak mengenakan pakaian anak perempuan. Demikian pula sebaliknya. Anak perempuan tidak memakai pakaiannya anak laki-laki. Ya. Karena pakaian itu, ya, juga menunjukkan identitas gender. Itu yang pertama. Ya. Identitas gender itu yang pertama. Ya. Memang ada pakaian-pakaian yang sifatnya unisex. Laki boleh, perempuan boleh, ya, karena tidak menunjukkan, ya, ini ada kekhususan, ya. Nah, ini boleh-boleh aja misalnya untuk anak-anak yang masih kecil, ya kan. Nah, tapi, ya, kita tetap harus sudah mengajarkan kepada mereka ada pakaian-pakaian laki-laki dan pakaian wanita. Misalnya anak perempuan kita belikan rok, laki-laki enggak, ya. Memang ini tidak lepas dari urf, ya, tidak lepas dari budaya, ya. Contoh misalnya jubah, ya. Jubah itu adalah pakaian untuk orang laki-laki yang seakan-akan mirip dengan jubahnya wanita, gamisnya wanita. Ya, seakan-akan mirip, tapi sebenarnya beda. Ya, bentuknya beda, bahannya beda, ya. Nah, karenanya jubahnya laki-laki itu sebenarnya bisa dibedakan dengan jubahnya wanita. Saya beberapa tahun yang lalu, ya, kalau nggak salah SMA, ya. Nah, itu pertama kali saya memakai jubah, ya, di kampung saya di Surabaya. Ketika saya hendak keluar sholat Jumat pakai jubah itu, nah itu orang-orang di kampung saya bilang, kok perempuan pakai daster gitu katanya. Jadi dianggap itu daster karena itu asing buat mereka. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang umum, ya. Atau misalnya kita lihat di negeri Skotlandia misalnya, laki-laki pakai rok, ya. Ya, laki-laki pakai rok. Menurut kita aneh. Kok laki-laki pakai rok sih gitu kan? Tapi menurut mereka itu biasa. Itu bukan pakaian wanita, itu memang pakaian laki-laki gitu. Jadi ini juga kembalinya kepada urf. Kembali kepada, ya, adat setempat. Asalkan tidak menyelisih syariat. Maksudnya tidak menyelisih syariat, ya tetap pakaiannya nggak boleh membuka aurat, ya. Dan tidak boleh kita mendahulukan adat. Misalnya dalam rangka untuk menjaga tradisi nenek moyang ataupun adat leluhur ataupun dikatakan sebagai kearifan lokal atau yang semisalnya, akhirnya apa? Akhirnya menjaga budaya memakai koteka misalnya, ya. Ya kita tahu, ya, jemaah sekalian, itu pakaian koteka, pakaian orang Papua itu sebenarnya memang pakaian yang mereka kenakan bukan karena sekedar budaya gitu loh. Dan orang Papua sekarang juga malu. Coba kita lihat orang-orang Papua yang misalnya mereka sedang berada di kota misalnya, atau yang lagi kuliah deh, mau nggak mereka disuruh pakai itu? Koteka, ya? Nggak mau gitu loh. Tapi ini hendak pertahankan sebagai bagian dari budaya. Atau juga misalnya memakai pakaian-pakaian, ya, dengan alasan mungkin budayanya Jawa atau budaya apa gitu, ya. Dengan kemben misalnya, ya. Jadi wanita disuruh pakai kemben. Jadi menutup bagian dadanya hanya dengan selembar kain misalnya. Ya, dikatakan budaya. Tetap itu di dalam agama kita tidak diperbolehkan.
Karena kita lebih mendahulukan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian juga pakaian itu ada untuk laki-laki dan ada untuk wanita. Sehingga tidak diperkenankan laki-laki memakai pakaian wanita. Demikian pula wanita nggak boleh memakai pakaian laki-laki. Yang memang sudah jelas ya. Secara uruf itu pakaian wanita atau laki-laki. Ya. Nah, biasanya ini anak-anak itu sudah tahu nih. Anak-anak umur misalnya setahun lebih ya ataupun 2 tahun. Dia tahu. Karena dia menjadi pengamat yang hebat. Lihat ibunya pakai jilbab. Ayahnya pakai peci. Ketika dia lihat abangnya pakai jilbab. Ya, dia akan protes. Akan bergejolak di dalam dirinya. Ya kok itu buat perempuan gitu kan. Dia protes meskipun dia masih belum bisa ngomong, dia akan protes ya. Karena anak-anak ini harus sudah diajarkan tentang gendernya. Ya. Nah, bahayanya di saat ini itu ya banyak hal-hal yang serba bias gender. Ya. Banyak bias gender. Sehingga anak-anak tumbuh dalam keadaan bingung tentang identitas seksualnya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa melihat hal-hal yang bias gender tadi. Laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, dan yang semisalnya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Itu suatu hal yang tidak diperbolehkan, yaitu memakai pakaian laki-laki bagi wanita dan wanita memakai dan laki-laki memakai pakaian wanita, wanita memakai pakaian laki-laki. Juga demikian, ya, bagi anak-anak laki-laki juga tidak diperbolehkan memakai sutra. Ya, tidak boleh memakai sutra bagi laki-laki. Juga termasuk anak-anak, itu harus sudah dibiasakan. Jangan dipakaikan pakaian sutra. Ya. Lalu kemudian juga bagi anak laki-laki hendaknya tidak dipakaikan dengan perhiasan melingkar dari emas. Kalung, gelang tangan, gelang kaki. Tapi anak perempuan boleh. Adapun anak laki-laki tidak diperbolehkan. Ya. Jadi tidak diperbolehkan. Itu di dalam sebuah riwayat, ya, pernah Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki memakai kain sutra dan kemudian juga emas. Lalu kemudian Nabi SAW ya mengatakan kepada orang itu, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya kedua hal ini, yaitu sutra dan emas, adalah haram bagi kaum lelaki umatku. Ya, jadi enggak diperbolehkan ya untuk memakai yang tersebut, ya hal-hal tersebut. Nah, jadi ya jamaah sekalian muliakan Allah ya. Coba diperhatikan nih, seringkali orang tua saking sayangnya kepada anaknya, anak laki-lakinya itu dikasih gelang emas, ya cincin emas, juga nggak boleh cincin emas, cincin perak boleh, cincin emas tidak diperbolehkan. Artinya perhiasan melingkar dari emas bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Ya, bahkan laki-laki itu perhiasan melingkar itu sebenarnya yang dibolehkan hanya cincin saja. Ya, dan boleh gelang asalkan memang ada manfaatnya atau ada gunanya. Seperti jam tangan misalnya. Itu memang ada manfaatnya. Ya. Nah, tapi kalau cuma sekedar gelang nggak ada manfaatnya, maka itu dikhawatirkan sama seperti perempuan. Nah, jadi jangan biasakan nih anak laki-laki itu dipakaikan gelang, kecuali apabila itu gelang-gelang yang memang ada tujuan, ada fungsinya. Misalnya gelang kesehatan ya yang bisa mengukur langkah, detak jantung ya seperti itu, maka itu perbolehkan. Ya. Dan juga yang nggak kalah penting tadi ya, yaitu Nabi SAW menerangkan tentang laknat Allah bagi wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Ya, ini laknat loh. Kutukan. Kalau dikatakan laknat atau kutukan berarti doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Atau Nabi juga mengatakan la'anallahu ar-rajula yalbasu
libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatar rajuli. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya. Nah, ini dengan tegas dan jelas. Karenanya makanya kita jangan meremehkan. Karena laknat itu berarti doa ya untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya kutukan atau laknat itu jauh dari rahmat Allah. Karenanya iblis itu mal'un, ya. Apa namanya? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dari apa namanya? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam sebuah hadis ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menerangkan kalau dunia ini pun juga terlaknat. Dunia ini juga mal'un. Karena sejatinya dunia itu memang hina. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha." Dunia ini terlaknat dan terlaknat pula yang ada di dalamnya. Illa, nah ada pengecualiannya nih. Ada yang tidak terlaknat. Illa aliman, kecuali orang yang berilmu. Au muta'allim, atau orang yang belajar. Orang yang berilmu atau orang yang belajar. Au ya zikrullah wa mawalahu. Ya, atau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya di dalam Al-Qur'an itu diterangkan bahwasanya segala sesuatunya itu berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Tanpa kita tahu bagaimana kaifiatnya. Ya. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ketika semuanya itu bertasbih, berarti berzikir kepada Allah, berarti mereka terbebas dari laknat. Tinggal sekarang manusia dan jin nih. Apakah mereka senantiasa berzikir kepada Allah ataukah tidak? Dan apakah mereka mau belajar ataukah tidak? Dan apakah mereka berilmu ataukah tidak? Apabila tidak, maka mereka tentunya akan juga terkena laknat. Makanya orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mau belajar mengilmui, terutama ya maksudnya di sini tentunya ilmu syar'i, dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, ya terutama dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan yang semisal mereka, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang terlaknat, yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian adab yang keempat ya adalah tidak menyerupai pakaiannya orang kafir atau orang fasik ya. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai orang kafir, maka ya dia termasuk dari mereka. Ya, maka dia termasuk dari bagian mereka. Karena itu, ya jamaah sekalian, hendaknya kita harus menjauhkan anak kita dari tradisi-tradisi orang-orang kafir, termasuk di dalam berpakaian. Secara asal, pakaian itu mubah hukumnya. Mubah. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan simbol dari agama tertentu, apabila itu sudah berkaitan dengan ya atribut dari keagamaan tertentu, maka menjadi haram. Contoh misalnya, kita pakai kupluk, ya, penutup kepala yang dari kain itu kan, itu boleh-boleh aja. Ya. Tapi kalau kita memakai penutup kepala yang sering dipakai oleh Sinterklas atau Santa Claus ya, yang dipakai Sinterklas misalnya atau Santa Claus, maka itu sudah menjadi haram. Kenapa? Karena itu sudah menjadi identitas, apalagi kalau dipakainya menjelang Natal. Dan tidak diperbolehkan, ya. Meskipun kita bekerja misalnya di suatu tempat, lalu kita diperintah untuk memakai topi Sinterklas, kita nggak boleh menaati. Karena tidak ada ketaatan ya di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau atribut-atribut yang lainnya yang mana itu memang merupakan atribut khusus ya bagi orang-orang kafir.
Ya. Nah, kalau itu memang atribut khusus bagi orang kafir, maka tidak boleh kita mengenakannya. Atau misalnya kita pakai baju, ternyata di baju itu ada lambang salib, atau ada lambang bintang David, atau ada lambang Buddha, atau ada lambang agama-agama selain Islam. Ya, maka tidak diperbolehkan kita mengenakannya. Ya, karena itu termasuk tasyabbu alal kufar, menyerupai orang-orang kafir. Atau kita berpakaian dengan pakaian-pakaiannya orang-orang fasik. Maka ini juga kembali kepada urf. Contoh misalnya, di daerah kita misalnya, ya, itu biasanya ada geng ini, geng-geng yang suka minum minuman keras, ya. Nah, biasa mereka itu suka pakai bandana misalnya. Ya, mereka mengikat kepalanya dengan kain. Hukum asalnya boleh-boleh aja kita pakai bandana, ya, maksudnya untuk laki-laki ya. Ya kalau perempuan ya janganlah, kan perempuan harus pakai hijab. Ya. Misalnya pakai bandana dengan warna tertentu. Maka kita diperintahkan untuk tidak menyerupai mereka karena mereka orang-orang fasik. Orang-orang buruk, orang-orang jelek misalnya yang suka berbuat keburukan. Maka kita diperintahkan untuk membedakan diri dengannya, ya. Atau juga misalnya pakaian yang ngetren, ya. Misalnya saat ini, ya, seperti misalnya pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang-orang fasik, ya, misalnya pakaian yang, ya, misalnya ada warna tertentu, bentuk tertentu misalnya, ya. Sehingga itu ketika dipakai, wah ini berarti, wah ini seperti ini ya, misalnya ikut-ikutan aktor Korea. Asalnya boleh-boleh aja, tapi ketika itu sudah sudah dikaitkan dengan orang-orang yang fasik, apalagi kafir, maka hendaknya kita tinggalkan. Kenapa? Karena kesesuaian seseorang dengan orang-orang lain yang jelek, yang buruk, yang kafir, yang musyrik, maka dikhawatirkan itu akan juga menyebabkan hati menjadi terpaut pula. Karena ada kesesuaian. Ya. Akhirnya hati kita condong kepada mereka. Waliyadzubillah. Nah, karena itu makanya kita harus berhati-hati. Ya. Lalu bagaimana Ustadz dengan celana jin? Ya, celana jin itu ya setahu saya hukumnya boleh-boleh saja. Memang ini pakaian yang berasal katanya dari cowboy ya, atau koboi katanya, atau berasal dari Amerika misalnya, atau yang seperti itulah ya intinya, ya. Nah, tapi kalau itu tidak menjadi atribut tertentu atau atribut khusus, ya, maka hukum asalnya boleh-boleh saja, mubah. Nah, dulu memang sempat nih ya, ketika saya tahun 90-an ya, seakan-akan pakai celana jin itu haram. Karena menyerupai orang kafir. Padahal celana jin itu sebenarnya kan cuma bahan saja. Jadi kalau misalnya kita pakai celana jin lebar di atas mata kaki, ya boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu perempuan pakai celana jin. Terus kemudian keluar ke rumah ya. Karena tidak sepatutnya wanita itu memakai pakaian laki-laki. Ya, cuman boleh perempuan pakai celana sebagai dalemannya boleh ya. Misalnya untuk melindungi ketika nanti khawatir jubahnya tersingkap, ya itu suatu hal yang dibolehkan. Nah, jadi tidak menyerupai orang kafir. Atau juga tidak menyerupai ya syaitan ya. Kayak misalnya hanya memakai, ya biasanya gini ya, hanya memakai misalnya sesuatu yang berpasangan itu hanya dipakai salah satunya saja, misalnya pakai satu sandal misalnya ya. Ya. Nah, itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat itu adalah seperti sifatnya syaitan ya. Atau misalnya
memakai bajunya yang satu lengan panjang, yang satu lengan buntung misalnya. Ya, dianggap tren. Ya. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang hendaknya dihindarkan gitu loh. Kalau cuma berbeda warna boleh-boleh aja, misalnya warna yang bagian kanannya biru, yang bagian warnanya kuning misalnya. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu loh. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa namanya? Lalu kemudian berkaitan dengan masalah warna ini ya, masalah warna baju. Apakah warna baju itu apa namanya? Juga mempengaruhi ya? Ya. Nah, baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Berkenaan dengan warna baju ya. Itu ya, untuk laki-laki memang dianjurkan memakai pakaian berwarna putih. Karena memang datang sejumlah riwayat ya. Karena di dalam sebuah riwayat dari riwayat Imam Ahmad ya, Nabi mengatakan ya, hendaknya kalian mengenakan pakaian yang berwarna putih. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, yaitu kaum laki-laki. Ya. Dan juga jadikanlah ya kain berwarna putih itu sebagai kafan kalian. Ya. Jadi ini riwayatnya banyak yang berkaitan dengan berwarna putih. Lantas bagaimana dengan perempuan yang memakai pakaian berwarna putih? Maka hukum asalnya tidak mengapa. Asalkan lebar, tebal, tidak menerawang, tidak membentuk tubuh, dan seterusnya. Asalnya boleh-boleh saja. Tapi lebih baik dihindarkan. Ya, karena wanita lebih baik mempergunakan warna-warna yang cenderung gelap. Nggak mesti harus hitam. Warna krem misalnya, warna biru, warna hijau ya. Jangan memilih warna-warna yang kinclong ya. Terus kemudian juga tentang berwarna merah ya. Tentang pakaian berwarna merah. Ya, pakaian yang berwarna merah ya atau warna usfur itu di dalamnya itu ada perincian. Ya, kalau dia berwarna merah memang asal kainnya merah, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia pakaiannya itu adalah sebenarnya bukan merah, lalu kemudian dia dicelup dengan cairan berwarna merah, ya merahnya ini merah jingga, maka di dalam sebuah riwayat Nabi melarang pakaian tersebut. Karena itu pakaiannya orang-orang kafir, ya. Pakaiannya orang-orang kafir, ya. Itu pakaian usfur, ya pakaian merah, ya. Jadi warnanya itu sama seperti warna, ya kita tahu ya pakaiannya para biksu. Jadi bukan merah-merah marun, bukan ya, tapi merah-merah yang cenderung ke arah oranye gitu ya, cenderung ke arah jingga ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu seakan-akan ya seperti menyerupai warna orang-orang musyrikin ya. Nah, apa namanya? Dan berkaitan dengan memakai pakaian berwarna merah ini, yaitu para ulama itu memiliki pendapat yang begitu banyak, varian-varian pendapatnya. Ada 8 pendapat, ya. Yang pertama memperbolehkan secara mutlak. Yang kedua melarang secara mutlak. Yang ketiga mengatakan hukumnya makruh, ya, makruh untuk kainnya yang merahnya itu merah kinclong gitu loh, merah apa namanya membara, ya. Tapi kalau merahnya merah bata, merah marun, maka itu boleh, ya. Atau yang keempat makruh untuk semua warna merah, ya, untuk semua warna merah, ya. Kemudian pendapat yang kelima boleh, ya, boleh dengan catatan, ya, apa namanya, sebelum dijahit kain tersebut sudah dicelup, ya, dicelup ke warna merah, kemudian dikeringkan baru dijahit, itu boleh. Tapi kalau sudah dijahit kemudian dicelupkan itu apa namanya tidak diperbolehkan, ya. Dan apa namanya? Dan ini banyak pendapat para ulama ya yang berkaitan dengan warna ini. Lalu kemudian tentang warna hitam, ya, boleh nggak laki-laki memakai pakaian warna hitam? Boleh.
Ya. Lalu bagaimana dengan wanita? Nah, adapun wanita, ya di antara pakaian yang baik bagi mereka adalah pakaian-pakaian yang tidak begitu mencolok. Di antaranya adalah berpakaian dengan warna hitam, ya. Tapi tidak harus wanita itu diwajibkan untuk memakai pakaian hitam. Enggak harus. Boleh dengan pakaian yang warna krem, warna coklat, warna biru. Dan dihindarkan bagi wanita memakai pakaian yang berwarna kinclong, misalnya warnanya kuning atau warna jingga. Nah, terus kemudian bagaimana dengan laki-laki yang memakai pakaian berwarna pink atau jingga atau ungu misalnya? Itu secara asal juga boleh. Karena pengatributan warna terhadap gender itu juga sebenarnya berangkat dari kebiasaan dan urf. Ya. Karena secara asal boleh-boleh saja. Ya. Dan seringkali diasosiasikan bahwasanya warna pink warna wanita. Laki-laki tidak sepatutnya menyukai warna pink. Ya. Padahal sebenarnya masalah warna itu ya itu secara asal tidak berkaitan dengan gender. Secara asal ya, tidak berkaitan dengan gender. Tapi itu biasanya kembali kepada urf, kembali kepada tradisi atau kebiasaan yang ada. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya apabila laki-laki itu mengenakan pakaian warna pink, ya asalkan itu tidak tidak membentuk auratnya ataupun juga intinya memenuhi syarat dan tidak menimbulkan fitnah dan tidak menjadi pakaian popularitas ya. Jadi dia pakai pakaian itu supaya diperhatikan misalnya, maka hendaknya dihindarkan. Tapi kalau misalnya itu suatu hal yang umum biasa, ya ini suatu hal yang tidak masalah sebenarnya. Ya. Misalnya pakai jubah. Bahkan laki-laki itu lebih dibolehkan pakai jubah warna-warna yang kinclong seperti itu daripada wanita. Ya. Itu laki-laki lebih dibolehkan. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan permasalahan warna ya. Warna pakaian dan ini adalah suatu hal yang sifatnya banyak bahasan ya dan juga banyak khilaf di antara para ulama. Nah, baik. Ini kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Pak Ustadz, apa hukumnya jika anak dipakaikan gelang atau kalung yang klaimnya untuk kesehatan? Contoh, gelang atau kalung tersebut disisipi kandungan magnet statis yang dapat mengurangi nyeri. Maka dikembalikan kepada bukti. Apakah hal tersebut memang benar-benar scientific proof ataukah cuman klaim? Karena betapa banyak ya, itu hanya sekedar klaim saja tanpa ada bukti. Misalnya pakai batu ini, pakai batu giok, pakai ini untuk untuk kesehatan ya atau yang semisalnya ya. Itu kebanyakan adalah klaim saja. Kalau memang benar bisa terbuktikan secara saintifik, maka ini kita kembali kepada hukum sebab. Dan apabila sebab tersebut adalah sebab yang memang bisa terbuktikan, maka secara asal tidak mengapa karena memang ada manfaatnya. Tapi kalau itu hanya sekedar asumsi, belum ada buktinya, maka lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena anak laki-laki tidak sepatutnya memakai gelang atau kalung. Dan kita biasakan agar mereka terhindar dari memakai gelang atau kalung. Meskipun itu dengan klaim kesehatan. Ya, khususnya kalung nih. Karena kalung itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Itu cuma sebagai perhiasan. Kecuali untuk wanita. Wanita itu Allah ciptakan memang indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu begitu memuliakan wanita. Dan Allah ciptakan wanita dalam keindahan. Karena itu keindahan itulah yang harus ditutup. Ya. Makanya auratnya wanita lebih luas. Dan tubuh wanita itu adalah tubuh yang boleh diberikan perhiasan, yang boleh dihiasi. Di antaranya dengan kalung ataupun juga dengan pacar ya. Jadi dilukis dengan pacar. Itu boleh, ya. Jadi telapak tangannya, kemudian tangannya, intinya boleh. Yang tidak dibolehkan adalah ditato ya. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya, misalnya kakaknya laki-laki, adik bayi perempuan, kemudian baju bayi kakaknya dipakaikan kepada adiknya hanya selama 1 atau 2 bulan, tapi seterusnya dipakai baju perempuan yang baru. Apakah boleh? Boleh. Karena pakaian untuk bayi itu adalah pakaian universal, pakaian unisex. Ya, boleh. Kecuali kakaknya perempuan, dari bayi sudah dipakein jilbab, kemudian adiknya laki-laki dipakein jilbab, ya nggak boleh. Karena jilbab itu adalah atribut buat perempuan. Tapi kalau baju bayi umumnya sama. Mau bayi laki-laki, bayi perempuan, paling bedanya cuma motif, bedanya cuma warna, ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi tidak mengapa gitu ya. Apalagi untuk bayi ya. Nah, bagaimana hukumnya berpakaian seragam kedinasan yang terdapat motif makhluk hidup? Ya, mungkin maksudnya motif makhluk bernyawa ya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Jika itu sebenarnya motif ya dalam bentuk semacam siluet ya ataupun bayangan-bayangan, maka setahu saya itu tidak dihukumi sebagai makhluk bernyawa. Kalau cuma sekedar siluet. Tapi kalau itu adalah memang makhluk bernyawa yang lengkap, ada matanya dan seterusnya, maka lebih baik dihindarkan. Tapi kalau itu menjadi pakaian dinas, ya, itu menjadi pakaian dinas misalnya, ya, jadi kita tentunya kan nggak bisa dong maksudnya untuk melepasnya atau yang semisalnya. Ya, intinya begini, Anda memakai pakaian ada gambar makhluk bernyawa, ya, itu sejatinya tidak sama dengan larangan menggantungkan atau memajang makhluk bernyawa. Itu yang pertama. Atau yang kedua juga tidak sama dengan menggambar makhluk bernyawa itu sendiri. Karena ancamannya itu dari hadis Nabi adalah imma ya kita yang menggambar atau kita memajangnya. Ya, kita yang menggambar atau kita yang memajangnya. Ya, jadi secara asal sih setahu saya boleh-boleh saja. Cuman para ulama menerangkan di dalam bab hendaknya ketika sholat adalah tidak mengenakan pakaian-pakaian yang bisa mengganggu konsentrasi orang. Ya, misalnya di belakang itu ada gambarnya atau ada tulisannya atau yang semisalnya ya, itu sehingga bisa mengganggu konsentrasi orang yang ada di belakangnya. Ya. Nah, kalau itu misalnya seragam dinas, motifnya batik, ya batik itu kan sebenarnya nggak begitu kelihatan sebenarnya itu sebagai makhluk bernyawa. Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon arahan. LGBT sekarang kan menggunakan warna pelangi sebagai simbolnya. Apakah artinya kita jadi harus menghindari tas-tas anak atau baju-baju dengan warna pelangi? Ada juga mainan anak-anak warna-warni pelangi. Jazakallah khair. Nah, jadi ini ada perincian. Ya, ada perincian. Yang pertama, warna pelangi itu secara asal adalah warna yang boleh dong digunakan oleh siapapun ya. Yaitu warna Mejiku Hibiniu ya. Jadi misalnya kita bikin produk dengan warna pelangi, boleh-boleh aja secara asal seperti itu. Karena ini warna yang indah. Warna pelangi adalah warna yang indah. Ya. Jadi secara asal boleh. Lalu yang kedua, ketika warna tersebut, Mejiku Hibiniu tersebut, warna pelangi tersebut, dijadikan sebagai simbol tertentu oleh sebuah komunitas atau gerakan sehingga secara urf ya, secara tradisi atau secara adat ya, itu dianggap sebagai bagian dari komunitas tersebut, apalagi LGBT, maka hendaknya kita hindarkan. Hendaknya kita hindarkan. Kenapa? Karena kita berusaha menghindarkan adanya kesesuaian tadi dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang buruk. Karena kalau misalnya ini anak-anak kita kasih pakaian yang warna pelangi, mainan warna pelangi, kemudian ketika dia melihat ada komunitas pelangi, akhirnya dia interest nih. Wah, bagus ya Mi, warna pelangi, padahal itu LGBT gitu loh. Nah, itu yang kita hendak jauhkan. Nah, tapi kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang LGBT itu suatu hal yang asing buat kita, ya. Yang intinya ya yang namanya LGBT dan simbol-simbolnya itu adalah suatu hal yang asing ya buat wilayah tersebut, maka hukum asalnya boleh. Jadi kembali ke hukum asal boleh.
dia mengenakan warna-warna pelangi tersebut. Terus kemudian juga yang menjadi haddul fasil, ya, yang menjadi apa namanya, pembeda tegas, ya, yang menjadi garis tegas pembedanya itu adalah niatnya, niat kita. Ketika kita misalnya mempergunakan warna pelangi itu niatnya apa? Kalau niat kita adalah ini warna, ya, dan warna itu bagian dari ciptaan Allah. Dan ini bagian dari pelangi, dan pelangi itu indah. Kemudian kita gunakan, itu secara asal boleh hukumnya. Niat. Nah, tapi kalau niatnya kita misalnya ini sebagai simbol bahwasanya LGBT itu adalah simbol manusia-manusia yang berwarna-warni, misalnya yang indah, dianggap LGBT itu indah, ya, maka tentunya haram. Makanya yang menjadi hadul fasil, ya, garis tegas yang membedakan di sini adalah niat. Nah, tapi para ulama menerangkan agar menjauhi itu sebagai apa? Saddan lidzara'i, ya, atau saddud dari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Ya. Jadi dilarangnya oleh para ulama sebagai bentuk untuk menutup pintu-pintu keburukan. Agar keburukan itu tertutup, keburukan LGBT, agar anak-anak kita, ya, itu terhindarkan dari kejelekan LGBT, ya, khususnya kesesuaian dengan mereka atau LGBT. Baik itu secuil misalnya dalam hal, ya, hanya sekedar simbol saja, maka kita harus tetap jauhi. Dan juga sama ya jemaah sekalian, saya beberapa kali di kajian Zoom, ya, ini di kajian Zoom ini, saya biasa itu kan di Zoom itu kan pakai green screen, ya. Nah, green screen saya itu biasanya itu nggak muat, artinya nggak bisa menutupin semua. Nah, jadi akhirnya saya pakai itu ada filter di Zoom, ya, filter semacam frame. Nah, itu saya baru sadar ternyata itu frame warna rainbow, warna pelangi, warnanya LGBT. Itu saya sempat pakai selama beberapa waktu. Sampai akhirnya ketika saya ada kajian online, ya, dengan kawan-kawan Jerman, ya, waktu itu, ya. Jadi kawan-kawan kita orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Nah, setelah kajian baru kemudian saya dijapri. Ustadz, mohon maaf, ya, yang antum pakai itu Ustadz simbolnya LGBT. Saat itu juga langsung saya hentikan, tidak lagi memakai, ya, frame tersebut. Itu ada di Zoom, ya. Ya, jadi kemudian juga sama di Instagram. Di Instagram itu kan juga ada filter-filternya. Nah, pernah juga suatu ketika, ya, saya pakai salah satu filter untuk semacam konten pendek, ya. Karena menurut saya bagus, ya. Jadi filter itu, ya, bisa degradasi warna, ya. Nah, cuman belakangan saya di DM bahwasanya itu adalah filternya orang-orang LGBT, ya, filternya orang-orang LGBT. Nah, ketika saya lihat lagi memang benar, jadi ada tulisannya apa namanya proud of apa gitu, ya, bangga untuk apa gitu, ya. Nah, jadi langsung kontennya segera saya hapus, ya. Karena kenapa? Bukan karena kontennya yang salah, ya, ataupun atau yang seperti, ya. Itu yang kita khawatirkan adalah itu menjadi iklan terselubung bagi mereka. Kita sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja kita mengiklankan atau mengendorse mereka, diantaranya dengan simbol-simbol seperti itu. Dan ini yang hendak kita hindarkan. Karena itu makanya saya sarankan bagi ibu-ibu untuk menghindarkan tas-tas anak, baju-baju dengan warna-warni pelangi, ya, untuk saat ini. Kecuali jika ibu-ibu tinggal di suatu tempat yang memang asing dengan LGBT dan simbol-simbolnya. Nah, tapi sekarang LGBT ini udah menyebar di mana-mana, apalagi di media-media sosial. Bahkan konten-konten saya di YouTube, di Instagram, atau yang semisalnya yang menyinggung LGBT itu diturunkan, ya, itu dihilangkan, yang berbau konten-konten seperti itu. Juga sama mungkin, ya, konten saya saat ini, ya, yang direkam kalau saya upload ke YouTube,
Nah, itu kalau misalnya ada yang melaporkan atau yang seperti itu ya, itu biasanya itu juga videonya itu akan hilang. Ya. Jadi kita berada di suatu zaman di mana ya keburukan-keburukan seperti ini itu dianggap sebagai hak asasi manusia. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salama wal afiyah. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di sore hari ini ya. Dan mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru atau kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.